membuka aplikasi MySQL Workbench. Di sini saya membuat database baru dengan perintah create database penerapan sistem laboratorium titik koma. Fungsinya untuk membuat wadah utama tempat menyimpan tabel-tabel nantinya. Setelah itu, saya klik tombol execute supaya perintahnya dijalankan. Kalau berhasil, nama database-nya akan muncul di bagian kiri layar. Terus, langkah berikutnya, saya membuat tabel lab 5 di dalam database tersebut. Create yang pertama itu create tabel lab ungu, buka kurung, ID lab in 10 not 0, nama lab varchar 50, penanggung jawab varchar 50, primary key ID lab tutup kurung titik koma. Nah, di bagian varchar 50 dibaca varchar 50, maksudnya kolom ini bisa menampung teks maksimal 50 karakter seperti huruf atau angka. Sedangkan int 10 dibaca in 10. Artinya kolom ini bertipe angka dengan panjang maksimal 10 digit. Dan primary key berfungsi sebagai kunci utama agar setiap data di kolom ID lab unik dan tidak boleh sama. Setelah dijalankan, muncul tulisan comment finish successfully. Artinya tabel sudah berhasil. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau memberikan contoh mengenai pembuatan tabel, alat dan peminjaman di aplikasi MySQL. Di sini kita akan menggunakan kunci tabel pada peminjaman, menggunakan NIM, nama, dan ID peminjam. Nah, sedangkan di tabel alat, di sini kita akan menggunakan kode alat, nama alat, dan tanggal kembali dan tanggal peminjam. Itulah contoh yang saya berikan. Kemudian saya akan membuat tabel peminjaman header. Perintahnya yaitu create table peminjaman header, buka kurung, kemudian di enter, ada nomor peminjaman PK, kita pakai char-nya 10, kemudian koma, enter, tanggal pinjamnya kita menggunakan date, koma, enter, tanggal kembalinya kita juga menggunakan date, koma, enter, NIM PK, char-nya 10 seperti pada tabel sebelumnya. Kemudian ID lab PK, char-nya juga 10 sama seperti tabel sebelumnya. Kemudian primary key-nya dalam kurung no pinjaman PK. Dan foreign key dalam kurung NIM PK. Referensinya dari tabel peminjam NIM dalam kurung NIM PK. Kemudian koma, enter, foreign key dalam kurung ID lab PK, referensinya dari tabel lab, dalam kurung ID lab PK, kemudian enter, tutup kurung, kemudian titik koma. Nah, setelah itu kita run. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian tabel detail peminjaman. Perintahnya yaitu create table detail peminjaman, buka kurung, enter, kemudian ada nomor peminjaman PK, char-nya 10, kemudian koma, enter, kode alat PK, char 10,
dan enter. Ada jumlah, kita pakai chartnya juga 10 dan koma, enter. Primary key dalam kurung nomor peminjaman PK, kode alat PK, kemudian koma, enter. Foreign key dalam kurung nomor peminjaman PK, referensinya dari tabel peminjaman header dalam kurung no peminjaman PK, koma, enter. Foreign key kode alat PK, referensinya dari tabel alat dalam kurung kode alat PK, kemudian enter, tutup kurung dan titik koma. Kemudian kita bisa langsung run. Nah, berhasil. Hasilnya seperti ini. Nah, di sini saya akan membuat diagram. Jadi, diagram itu di MySQL itu biasanya disebut dengan ERD atau Entity Relationship Diagram atau diagram relasi entitas. Diagram ini digunakan untuk melihat hubungan antar tabel di dalam suatu database. Nah, langkah pertama itu kita klik bagian atas itu ada database. Nah, terus kita pilih Reference Engineer. Selanjutnya, di bagian sini kita pilih bagian ini atas Storage Connection. Lalu kita pilih Local Instance MySQL 80. Selanjutnya, kita next. Masuk password yaitu root. Lalu centang bagian ini di atas. Terus kita next. Tunggu sampai selesai lalu klik next. Nah, jika sudah, kita susun diagramnya agar terlihat rapi. Nah, jika sudah rapi, tampilannya akan seperti ini. Itu saja bagian dari diagram. Nah, jika sudah, kita pilih next lagi. Selanjutnya itu ada count. Nah, perintah count itu di sini ada yang pertama itu select nama peminjam, koma, terus count dalam kurung bintang atau al, tutup kurung, terus AS total alat dipinjam. Lalu from peminjam, selanjutnya group by nama peminjam titik koma. Terus kita execute atau run. Nah, ketika sudah di run itu hasilnya seperti di bawah ini. Sini saya akan membuat perintah delete. Ini digunakan untuk menghapus isi data di dalam table. Delete from, kita ketik delete from peminjam, where ID peminjam, ya. Dan alter table digunakan untuk mengubah bentuk atau desain tabelnya. Perintah ini untuk menambahkan kolom baru dengan mengetikkan alter table spasi peminjam add spasi ID peminjam baru char, baru hapus tabelnya. Kita ketik drop table peminjam. Tentang perintah dalam select dalam MySQL. Apa itu select? Select adalah perintah dalam MySQL
MySQL yang digunakan untuk mengambil atau menampilkan data dari satu atau beberapa tabel di dalam database. Fungsinya utamanya adalah select, menampilkan semua data dalam tabel. Kedua, menampilkan kolom tertentu saja. Contohnya, menampilkan semua data dalam tabel. Contohnya select. Dan from peminjaman. Yang kedua, menampilkan kolom tertentu saja. MySQL, ya contohnya select nama, alamat, from, dan alamat saja. Menampilkan data unik, yang contohnya MySQL select district, alamat, from, peminjaman. Ya artinya tampilkan hanya alamat yang tidak diberikan dari tabel peminjaman. Ya, jadi kesimpulannya adalah select itu menyimpan tabel dalam MySQL.